Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Devina Mutia. Salam sehat, semangat, dan bahagia. Bagaimana kabar adik-adik sekalian? Tetap semangat ya untuk belajar. Dan pada kesempatan kali ini akan kita lanjutkan bahasan soal-soal dari buku ISPS atau Erlangga Street Point Series untuk SD atau MI kelas 5 ya, pelajaran matematika. Buku ini sendiri diterbitkan oleh penerbit Erlangga dan dikarang Gunanto dan Desya Dahlia. Adik-adik sekalian, sebelum kita mengerjakan soal ya, jangan lupa untuk selalu berdoa ya, agar diberikan kemudahan, kelancaran, serta ketelitian ya. Tetap teliti dan hati-hati sekali lagi ya. Oke, kita sudah memasuki di latihan 7 ya adik-adik sekalian ya, di bab 2 ya. Bab 2 itu tentang kecepatan dan debit. Nah, untuk latihan 7 sendiri ini adalah penyelesaian masalah yang berkaitan dengan debit ya adik-adik sekalian ya. Jadi yang masih ketinggalan bahasan sebelumnya bisa dilihat di playlist ISPS Matematika kelas 5. Oke, ini saya perbesar ya. Oke, kita mulai dari soal nomor 1. Sebuah pancuran mengalirkan air sebanyak 2 meter kubik dalam waktu 2 menit. Berapa liter per menit debit aliran air pada pancuran tersebut? Nah, ini yang ditanyakan adalah debit ya, diketahui volume dan juga waktu. Nah, oke. Bagaimana cara menyelesaikan? Di sini udah saya tuliskan adik-adik sekalian ya. Untuk soal nomor 1 ya. Jadi diketahui ya, pancuran mengalirkan air 2 meter kubik dalam waktu 2 menit. Ditanya berapa liter per menit debit air pancuran. Oke ya, jadi 2 meter kubik. Nah, ini kita ubah ke desimeter kubik ya. Dari meter ke desimeter turun satu tangga karena ada kubiknya berarti dikalikan 1000 ya. 2 kalikan 1000 hasilnya adalah 2000 desimeter kubik. Kenapa kita ubah ke desimeter kubik? Karena ini diminta ke dalam satuan liter ya. Karena 1 desimeter kubik itu sama dengan 1 liter. Nah, 2000 desimeter kubik berarti 2000 liter. Oke ya. Volumenya sudah dalam bentuk satuan liter ya, dari meter kubik tadi. Kemudian waktunya ini adalah 2 menit ya. Ini juga sama menit berarti tetap ya. Oke, debit sama dengan rumusnya itu volume dibagi waktu. Volumenya tadi berapa? 2000 ya. 2000 dibagi 2 ya, 2000 liter dibagi 2 menit. Kita bagi 2 dapat 1. 2000 bagi 2 dapatnya 1000 ya. Jadi debitnya adalah 1000 liter per menit. Oke, ini saya tuliskan di sini ya, di hasil akhirnya. Jadi debit air pancuran adalah 1000 liter per menit atau 1000 liter setiap menitnya. Itu soal nomor 1 ya. Kita lanjut ke soal nomor 2. Sebuah bak berisi 200 liter air ya. Di sini ada bak isinya 200 liter air. Ayah memindahkan air tersebut ke dalam ember-ember kecil menggunakan selang hingga habis dalam waktu 8 menit. Berapakah debit air dari selang tersebut? Ya, jadi bak isinya 200 liter air ya tadi, kemudian dipindahkan dalam ember kecil menggunakan selang ya. Waktunya berapa? 2 menit. Ditanyakan debit air dari selang. Oke. Di sini udah saya tuliskan untuk nomor 2 ya. Jadi diketahui bak berisi 200 liter air. Nah, kemudian ayah memindah air dalam ember kecil menggunakan selang hingga habis dalam waktu 8 menit. Ditanyakan berapakah debit air dari selang. Oke ya. Debit itu rumusnya adalah volume dibagi dengan waktu ya, sama dengan 200. Volumenya tadi adalah 200 ya, 200 liter. Waktunya berapa? 8 menit. 200 dibagi 8 hasilnya adalah 25 ya adik-adik sekalian ya. Jadi debitnya 25 liter per menit. Nah, jadi debit air dari selang adalah 25 liter per menit ya. Itu adik-adik sekalian untuk soal nomor 2.
Kita lanjut ke soal berikutnya nomor 3. Sebuah air mancur memancurkan air dengan debit 120 cm3 per menit ya. Jadi air mancur ini memancurkan airnya debitnya 120 cm3 tiap menit atau per menit. Berapa liter per jam debit air mancur tersebut? Nah, ini dari cm3 per menit ditanyakan liter per jam. Nah, 1 liter itu sama dengan 1 desimeter kubik ya. Maka ini nanti kita ubah ke dalam desimeter kubik. Kemudian menit ke jam, 1 jam itu 60 menit, maka kalau 1 menit diubah ke jam ya berarti 1 per 60 ya. Oke, untuk nomor 3 di sini udah saya tuliskan adik-adik sekalian ya. Oke ya. Jadi diketahui ya, air mancur memancurkan air dengan debit 120 cm3 per menit. Ditanyakan berapa liter per jam debit air mancur. Oke ya, debit sama dengan ya 120 cm3 per menit sama dengan berapa liter per jam. Nah ini ya, 1 liter itu sama dengan 1 desimeter kubik ya. Ini nanti kita ubah ke desimeter kubik. Kemudian 1 jam itu 60 menit, maka 1 menit 1 per 60 jam. Ini kita kerjakan yang atas dulu ya, kita ubah ke liter dulu. Dari cm3 ke desimeter kubik turun naik 1 ya, naik 1 berarti dibagi 1000 ya, sama dengan 120 dibagi 1000 liter masih per menit ya. Ini kita bagi 1000 berarti komanya geser ke kiri, 1 2 3 ya, 0,12 liter per menit. Nah ini udah liternya. Sekarang dari menit ke jam ya, 0,12 liter kita bagi ini ya, jadinya 1 per 60 ya, dibagi 1 per 60 jam. Supaya bisa dihitung berarti kita ubah ke dalam bentuk kali ya, 0,12 kali 60 per 1, ini kita balik ya, hasilnya adalah 7,2. Jadi 60 kalikan 0,12 itu 7,2 ya, bisa dihitung dengan susun ke bawah adik-adik sekalian ya, 7,2 liter per jam ya. Jadi debit air mancur tersebut adalah 7,2 liter per jam. Itu untuk soal nomor 3. Kita lanjut ke soal nomor 4. Dengan menggunakan selang, Ali mengisi 24 liter air ke dalam ember dalam waktu 45 menit. Berapa liter per jam debit air yang mengalir dari selang ke dalam ember tersebut? Nah, ini ya, diketahui liter per jam debit air yang mengalir ya. Oke, untuk yang nomor 4 di sini udah saya tuliskan juga ya. Jadi diketahui Ali mengisi 24 liter air ke ember menggunakan selang dalam waktu 45 menit ya. Ditanya berapa liter per jam debit air yang mengalir ya. Oke, ini volumenya liter sudah. Nah, waktunya ini ya 45 menit, nanti kita ubah ke dalam jam ya. Oke. Jawab debit sama dengan volume dibagi waktu. Nah, waktunya karena 45 menit kita ubah ke dalam jam ya. 1 menit itu 1 per 60 jam. Nah, berarti 45 kita bagi 60 ya. Kita sederhanakan, bagi 15 dapat 3. Bagi 15 dapatnya 4 ya, ini pembaginya 15 berarti 3 per 4 jam. Nah, debit ya, volume dibagi waktu, tadi volumenya 45, waktunya 3 per 4 jam ya. Supaya bisa kita hitung ya, kita balik ya, 24 kali 4 per 3 ya, 3 per 4 kita balik 4 per 3, ini bagi 3 dapat 1, 24 bagi 3 dapatnya 8. 8 kali 4 hasilnya adalah 32 ya, jadi 32 liter per jam. Sehingga debit air yang mengalir adalah 32 liter per jam. Itu untuk soal nomor 4. Kita lanjut ke soal nomor 5. Sebuah kolam terisi penuh dengan air. Seluruh air dalam kolam tersebut dapat habis dikuras melalui sebuah kran dalam waktu 30 menit. Jika volume air dalam kolam 8 meter kubik, berapa liter per jam debit air yang keluar dari kran tersebut? Oke. Untuk nomor 5 ya. Diketahui kolam terisi penuh air dapat habis dikuras melalui keran dalam waktu 30 menit. Volume air dalam kolam 8 meter kubik. Ditanya berapa liter per jam debit air yang keluar dari keran. Oke ya. Volume air ya 8 meter kubik ya. Karena diminta diubah ke dalam liter. Nah, 1 liter itu 1 desimeter kubik. Kita ubah ke desimeter kubik berarti kita kalikan 1000 ya, karena meter ke desimeter turun 1. 8 kali 1000, 8000 desimeter kubik atau sama dengan 8000
liter. Kemudian waktunya 30 menit. Nah, kita jadikan jam, berarti 30 per 60 jam sama dengan setengah jam. Nah, debit. Ya, debit itu volume dibagi waktu, berarti 8.000 dibagi setengah sama dengan 8.000 kali 2/1 sama dengan 16.000 liter per jam. Jadi debit air yang keluar dari keran adalah 16.000 liter per jam ya. Itu adik-adik sekalian ya, untuk nomor 1 sampai dengan 5, untuk nomor 6 sampai 10 kita bahas di video berikutnya ya. Terima kasih sudah belajar bersama, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.